pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau, "Raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, totalitas mengikuti Yesus. Injil mengisahkan ajaran Yesus mengenai cara mengikutinya. Kata-kata yang diucapkan Yesus ini ketika ia sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ia sadar tentang sengsara yang akan dideritanya. Maka ketika banyak orang mengikutinya, ia mengucapkan kata-kata ini supaya mereka sadar apa artinya menjadi pengikutnya. Dengan kata-kata itu, Yesus mengingatkan mereka agar dengan hati-hati mempertimbangkan segala akibatnya kalau mau mengikutinya. Untuk menjadi murid Yesus, segala sesuatu harus dilepaskan, termasuk sanggup memikul salib seperti Yesus. Dia membalik perspektif para murid yang selama ini berpikir bahwa mereka akan menjadi perpanjangan tangannya ketika ia duduk sebagai Mesias, Raja Duniawi yang menyelamatkan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Tentunya sabda ini membuat syok para murid. Bagaimana mungkin mereka mengikutinya dengan cara yang boleh dikatakan ekstrim? Saudara yang terkasih, untuk menjadi murid Yesus, sikap yang dibutuhkan adalah totalitas, siap sedia, dan taat tanpa harus memikirkan keuntungan dan kepentingan pribadi. Yesus mengajak kita untuk mencintai Allah lebih dari segala sesuatu. Oleh sebab itu, sikap penyerahan penuh kepada kehendak Allah menjadi jaminan untuk mengikuti Yesus. Setiap orang yang mau menjadi pengikut Yesus harus rela mengalami penderitaan karena menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Yesus, bahkan sampai mati. Totalitas mengikuti Yesus berarti harus ada penyangkalan diri dan memikul salib. Hal ini menunjukkan konsekuensi yang harus dijalani sebagai orang Kristen. Sikap hidup kita harus mencerminkan cara menjadi murid Yesus dengan setia dan taat mencintai Allah dan mengasihi sesama melalui pengorbanan yang tercermin dalam doa dan pekerjaan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.